Shalom, perkenalkan nama saya Ririn. Saya dari Kepemimpinan Kristen semester 5. NIM saya 1802150022. Dan dalam video saya kali ini saya akan membawakan khotbah dari tugas mata kuliah saya, yaitu misiologi, dengan dosen pengampu saya, Bapak Stefanus Prihadi. Dan sekarang saya akan membawakan sebuah firman dari Ayub pasal 14 sampai ke 19 dengan perikop Allah berbicara kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Baiklah, mari kita masuk ke dalam nas khotbah pasal yang ke-14 sampai yang ke-19 dengan firman, yaitu karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang tidur nyenyak, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus berontakan dalam tulang-tulangnya. Baiklah, dalam nas firman Tuhan ini kita dapat mengambil suatu pembelajaran bahwa penderitaan itu yaitu cara Allah atau teguran dari Allah untuk merubah manusia itu sendiri menjadi pribadi yang lebih baik dan seorang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan penderitaan itu atau cobaan itu, yaitu Ayub. Ayub kita kenal sendiri sebagai orang yang baik dan saleh dan taat kepada Allah. Ia merupakan manusia atau hamba kesayangan dari Allah, yang merupakan hamba yang sangat taat dan sangat patuh kepada Allah. Dalam nas ini kita diperlihatkan bahwa Ayub sedang dicobai, dan dalam pencobaan itu ia sebenarnya sudah merasa bosan dan kesal atas penderitaan yang sedang menimpanya pada saat itu. Namun ia disadarkan bahwa penderitaan yang menimpa dirinya itu mempunyai maksud tertentu dari Allah. Dalam hal ini, cobaan yang menimpa Ayub itu membuat dia merasa sangat-sangat sedih dan menderita. Tapi dalam penderitaannya itu Allah ingin mendidik dia agar Ayub itu dalam hidupnya tidak sombong, dan Allah ingin Ayub menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada dirinya yang dahulu. Walaupun dirinya yang dahulu baik, maksud Allah adalah memperbaharui dirinya menjadi orang yang jauh lebih baik. Karena pada saat penderitaan itu Ayub sempat mengeluh dan merasa bahwa Allah itu menyudutkan dirinya dan membuat ia menjadi orang yang bersalah, padahal dia tidak bersalah. Sebenarnya dari sudut pandang manusia itu
bisa dikatakan benar, tapi dalam sudut pandang Allah itu berbeda. Kebenaran yang menurut Ayub itu bisa menurut Allah adalah sesuatu kesalahan, bahwa ia membela dirinya ketika Allah mencobai dia untuk membuat ia menjadi orang yang lebih baik. Karena Allah tahu bahwa ia adalah orang yang baik dan ia pasti bisa melalui cobaan Allah, dan dengan maksud Allah itu Allah ingin ia bertahan menghadapi cobaan yang diberikan kepada dirinya. Dalam hal ini teguran itu juga terjadi kepada kita di kehidupan kita seperti biasa, dan teguran itu bisa banyak sekali, yaitu dalam mimpi, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan-kegiatan kita. Namun kita harus tahu bahwa teguran dari Allah itu bermaksud baik kepada kita, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, dan dalam menjalani hidup kita bisa menjalaninya dengan baik dan menurut firman Tuhan. Dalam hal teguran ini, Allah ingin kita dapat mengoreksi diri kita masing-masing dalam menjalani kehidupan kita, atau dalam cara kita berpikir dan bertindak, agar dalam kehidupannya dan dalam pengaplikasian firman ini kepada kehidupan kita, kita dapat melaksanakannya dengan baik. Karena teguran itu bukan hanya 1-2 kali kita dapatkan, tetapi sangat sering sekali kita mendapatkan teguran dari Tuhan melalui penderitaan atau cobaan-cobaan yang kita hadapi sekarang ini. Dan dalam hal ini kita dapat mengetahui bahwa Allah sebenarnya ingin memurnikan jiwa dan pemikiran kita tentang pengenalan diri kita tentang Allah itu sendiri, dan tentang maksud Allah dan rencana Allah terhadap kehidupan kita, dan bagi kita terhadap orang lain juga seperti itu, bahwa kita memandang orang lain itu dengan penuh kasih dan penuh pengertian seperti Allah yang telah mengasihi dan mengerti kita jauh daripada pengertian kita sendiri sebagai manusia. Dan dalam hal ini Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang lebih mengenal Allah, dalam hal kita dapat mengetahui apa yang Allah inginkan, baik itu yang diperintahkan Allah atau yang Allah beritahukan melalui kehidupan kita, dapat pula melalui mimpi atau melalui peringatan-peringatan, atau juga Allah sendiri yang memberikan kita petunjuk tentang kehidupan atau cara kita menjalani kehidupan itu. Dan Allah juga biasanya kita bisa mendapatkan suatu penglihatan, tapi itu hanya didapatkan jika kita memiliki hubungan dengan Allah, atau Allah ingin berhubungan dengan kita melalui mimpi atau melalui khotbah atau melalui firman Allah. Dan biasanya kita sering tersenggol-senggol sedikit dengan firman, yaitu dalam kehidupan kita yang benar-benar
itu terjadi di dalam hidup kita. Dan melalui firman itu Tuhan memberikan kata kunci dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan dengan baik. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan di dalam video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih telah menonton. Dadah.